Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan mencoba mempraktekkan untuk berinteraksi dengan lebih dari satu activity, bermain dengan intent eksplisit dan implisit, serta pengiriman data dari satu activity ke activity yang lain menggunakan ekstra. Diharapkan kalian yang sudah mempelajari atau sudah memahami terlebih dahulu secara konsepnya di materi atau yang video yang ini, pertemuan yang kelima, karena ini ya secara teorinya dan ini video untuk prakteknya, atau kalau dari slide materi dari poin 2.0, 2.1 dan juga 2.3 kalian sudah pahami terlebih dahulu, sekarang tinggal praktek atau implementasinya. Berangkat dari project yang sebelumnya, di project yang Hello World itu sendiri, kita baru ada dua activity untuk kontak menampilkan dalam bentuk list yang di scroll view, dan juga activity main atau activity untuk loginnya. Kita akan bikin dua activity yang baru, yaitu activity register dan juga activity home. Register, kita masukkan datanya dan ditampilkan di activity home, data yang dikirimkan dari activity register. Serta ada beberapa implicit intent seperti membuka website dan juga untuk melakukan dial up telepon untuk melakukan panggilan telepon gitu. Baik, kita langsung saja buat layoutingnya terlebih dahulu. Kita buat layout karena mungkin mirip, nggak beda jauh dari sini ya. Kita copy paste saja dari activity main-nya. Buat nama layoutnya register. Yang lainnya close dulu. Oke. Backgroundnya kita putih saja. Username, password, submit. Kita tambahkan font dan juga term and conditionnya dalam bentuk checkbox. Untuk kolom fontnya copy paste dari password, copy paste, ubah ininya bukan password karena nggak boleh ada ID yang sama, jadi text font, ininya juga jadi font. Set vertikalnya nggak usah. Nah, ini untuk below-nya bukan text password tapi text font. Yang di sini tambahin below edit text password. Oke. Edit fontnya di sini, oke. Seperti itu. Submit-nya dia di bawah edit font. Kalau sekarang dia di bawah edit font. Oke. Nah, sekarang kita coba tambahkan untuk ini masih password ya tulisannya. Kita ubah dulu. Kita tambahkan stringnya. Font. Oke. Untuk yang ini bukan teks password tapi jadi telepon. Input type-nya telepon. Oke, selanjutnya kita buat linear layout. Ininya wrap content. Kita beri ID layout term and condition, misalnya term gitu ya. Orientasinya vertikal. Kita isi yang pertama dengan checkbox. Beri ID. Beri teks.
Misalnya I agree with this. Selanjutnya tambahkan text view. Beri ID. Beri teks. Misalnya gitu. Beri warna. Sorry, ini harusnya horizontal. Nah, jadi dia tempel gini ya. Nah gitu. Terus kita akan pindahkan ke bawah. Edit font. Oke, sini. Ketengahkan. Oke, masih belum mau ya. Center. Oke, pakai center horizontal true, dia baru mau. Yang submitnya dia di bawah ini. Di bawah layout term. Oke, seperti ini. Hurufnya kita gedein dikit. (16). Selanjutnya kita buat atau tambahkan sedikit text view di sini. Beri ID misalnya txt register. Dengan text colornya ini, text size-nya 30. Dengan teksnya kita bikin dulu. Di atas text username. Tapi di centernya, center horizontal. Kasih padding bottomnya 20 dp misalnya. Oke, misalnya seperti ini. Baik, selanjutnya ini tampilannya ya. Tampilannya kayaknya sudah selesai. Selanjutnya kita coba untuk ini, sorry, gedein dikit lah, 45 gede. It's bukan yang itu, ini. Oke, 30. Mungkin enaknya margin aja. Nah, gitu. Baik, seperti ini. Kita akan coba untuk buat activity-nya. New Java class. Register activity.
extend on create set content view activity register. Jangan lupa di Android manifestnya juga daftarkan intent filternya, kita pindahkan ke register activity. Jadi yang pertama kali dijalankannya register activity. Kita coba running. Ya, tampilannya seperti ini ya. Kita coba tambahkan intent implicit. Pas ngeklik term and conditionnya, dia akan mengarahkan ke situs URL tertentu yang nanti akan dipilihkan atau ditampilkan dalam aplikasi browser yang sudah terinstall di smartphone kita. Kita coba gunakan intent implicit dengan URI dari website. Masuk ke bagian register activity-nya. Kita deklarasikan dulu ininya. Text view. Text term. Ini kalau kayak gini tinggal alt enter aja. Dia minta import. Nah, gitu. Sambungkan dengan yang ada di view dengan find view by ID. Tambahkan on click-nya. Oke. Untuk intentnya karena implisit gunakan URI. Kalau dalam bentuk web, idenya langsung. Kita coba lihat ya di sini ya. Nah, langsung alamat lokasinya, URL-nya. Sini saya pakai yang detik.com aja. Buat intentnya. Kalau untuk membuka halaman web, gunakan action view. Dari URI. Start activity intent. Oke. Sampai sini dulu codingannya. Kita coba jalankan. Klik. Ya, dia membuka detik.com ya. Sudah berhasil. Baik, selanjutnya kita akan coba untuk tombol submit-nya. Tapi kita memerlukan pengenalan untuk edit text-nya. Terlebih dahulu, edit text. Untuk username. Untuk password. Dan juga untuk telepon atau phone. Jangan lupa ada checkbox juga. Yang terakhir ada button. Kita deklarasikan. Sambungkan ke bagian view-nya.
Oke, untuk button submitnya kita bikin on click listenernya. Baik, ke tampilannya dulu. Nah, untuk on click listenernya itu sendiri, di sini username, password, sama fontnya itu harus sudah terisi, tidak boleh bernilai kosong. Dan juga checklist ininya harus dicentang atau istilahnya checkboxnya harus diisi terlebih dahulu baru sukses. Kalau ada salah satu yang tidak diisi atau ini belum di checklist, dia gagal. Kita bikin kondisi seperti itunya terlebih dahulu. If mengecek selama edit username-nya itu tidak sama dengan kosong. Jadi tinggal kayak gini aja. Edit username.getText to string equals. Nah, kalau kayak gini dia selama edit text-nya itu edit text username-nya sama dengan kosong. Tapi kalau lawannya tidak sama dengan kosong gimana? Tinggal tambahkan tanda seru kayak gini aja. And sekarang yang passwordnya hal yang sama. Jangan lupa di sininya kondisinya. Sekarang untuk yang passwordnya, untuk yang font maksud saya. Terakhir untuk yang checkboxnya, cara pengecekan untuk checkbox tinggal kayak gini aja. Checkboxnya is, nah gitu. Jika edit username, jika edit password, jika edit fontnya tidak sama dengan ini, dan juga checkboxnya di checklist, maka sukses gitu. Kita tampilkan pesan dalam bentuk toast aja sederhana. Misalnya pesannya dulu. Sukses. Konteksnya, pesannya, dan juga durasinya. Terus show. Ini cara singkatnya lah. Kita tambahkan else-nya untuk pengecekannya. Jika gagal atau jika ada salah satu yang tidak diisi atau checkboxnya tidak di checklist, maka tuliskan pemberitahuan gagal. Gitu. Coba jalankan dulu. Oke, kita nggak ngisi apapun di sini ya. Coba submit. Gagal. Coba kita isikan passwordnya, username-nya misalnya Andri. It's like itulah passwordnya. Untuk nomor teleponnya misalnya kita lupa nggak di checklist nih ya, submit lagi gagal. Tapi kalau di checklist sukses. Oke, sudah berhasil kondisionalnya atau pembuatan if-nya. Selanjutnya, jika sudah berhasil, kita akan buat atau dipindahkan ke halaman home activity gitu. Jadi kita bikin layout untuk home activity-nya terlebih dahulu. New activity home, misalnya relative layout. Oke, kita buat layoutingnya dulu, sederhana aja lah ya. Misalnya text view, ininya wrap content aja. Tinggi height-nya
sesuaikan aja lah. Kita beri ID untuk data username, misalnya seperti ini. Atau kita bikin ini aja deh, 2 kali kayak gini. Ini username, kita buat kayak gini lah ya. Oh, sebentar. Nggak usah. Kita delete aja kayak gini. Hup. Oke, username. Sekarang untuk password. Lanjut untuk telepon. Oke, nah seperti ini. Tampilan sederhananya kayak gini lah ya. Username, password, dan juga phone. Ini yang halaman home. Selanjutnya kita bikin activity-nya. Beri nama home activity. Extendkan. Bikin on create. Sambungkan. Oke. Tahapan terakhir buat deklarasinya di manifest. Oke. Selanjutnya kita akan sambungkan ke sini. Mungkin kita bikin ininya dulu ya. Tadi kan ada 3 text view. Oke. Kita find view by ID dulu biasa.
Oke, seperti ini. Kita akan coba sambungkan dulu, mencet tombol submit, mengarahkan ke sini dengan menggunakan intent explicit. Gitu. Dari register sini, ya ini pesan suksesnya, biarin aja. Kita atau ininya saya komen dulu aja deh. Kita buat intent explicit. Panggil ininya, panggil konteksnya. Tujuan activity-nya yaitu home activity.java. Jadi tinggal gini aja. Home activity.class. Syaratnya ini harus berupa suatu ini ya, berupa suatu activity. Terus tinggal start activity intent. Oke. Kita coba jalankan. Kita isi username-nya dulu. Ini masih bisa enter ya, harusnya nggak boleh nih. Nanti kita coba tambahkan. Ya, sudah masuk ke halaman home. Tinggal kita tampilkan username, password, dan phone yang sudah kita isi di register ke sini. Gitu. Caranya gimana? Menggunakan extra. Tinggal tambahkan seperti ini. Intent. Put extra. Nama ekstranya apa? Misalnya username. Value-nya apa? Value-nya diambil dari sini. Hal yang sama juga untuk yang phone dan juga passwordnya. Oke, ini sudah dikirim, sudah ditambahkan dan dikirimkan, jadi tinggal diterima atau tinggal ditampilkan di activity tujuan. Cara ngambilnya gimana? Cara ngambilnya kayak gini. Untuk username, berarti tinggal text username, set text. Panggil dulu intentnya. Di sini nggak ada intent nih, pasti ada yang dikirim. Kalau mengecek ada yang dikirim atau enggak, tinggal ini aja. Get intent. Nah gitu. Get tipe datanya apa? Perlu dilihat di sini. Rata-rata semuanya string ya. Get string extra. Nah, nama ekstranya apa? Di sini kan kalau username, password, phone, gitu dan lain sebagainya. Di sini untuk yang username berarti ininya namanya username. Begitu juga dengan yang lainnya. Cukup mudah lah ya. Mungkin biar lebih bagus, biar kelihatannya agak enak dilihat, kita tambahin ini. Username. Nah, gitulah. Oke, seperti itu. Kita coba jalankan.
0853. Oke, username-nya Andri, passwordnya ini, teleponnya ini. Gitu. Nah, selanjutnya kita akan coba ininya bisa diklik pakai intent implicit, terus dia manggil atau masuk ke halaman untuk pemanggilan telepon gitu, atau dial up. Tambahinnya di mana? Di sininya aja. Text telepon on click listener. Oke. Yuri. Yuri.par tel. Kalau untuk telepon gini ya tel plus. Nah, value-nya apa? Value-nya dari ini. Atau boleh dari sini get text juga boleh. Dari sini aja deh, biar caranya beda ya. Text telepon get text. Gitu. Intent action dial intent. Oke, seperti ini. Jadi pas diklik dia harus memanggil. Oh ya, satu lagi di sini. Tadi ada username-nya masih bisa ke enter ya. Ada nggak di sini? Max line. Nah, ini ada. Max line-nya itu 1. Jadi nggak bisa enter ke bawah. Untuk yang di home-nya, untuk yang nomor telepon, oh ya udah biarin aja lah. Karena gabung. Oke, jalankan. Masih ya, masih. Nanti kita swap terakhir. 1, 2, 3, 4, 5. 085. Submit. Nah, ini udah bisa diklik sekarang. Oke, tapi ini ada ininya nih. Oh, iya. I see. Kalau get, ini kan get text. Nah, dia ada tulisan fontnya. Jadi kurang tepat ya, karena di sini ada ininya nih. Sebentar, mana? Ada font .2. Nah, jadi kalau mau ini jangan text font get text, tapi diambilnya dari intentnya aja. Karena si font ininya ke bawah diubah convert jadi number gitu. Kita coba cari sini Max line text view Android. Atau text view line.
ellipse size-nya n. Single line, nah ini mungkin lebih tepatnya ya. Single line sama dengan true. Deprecated. Cari yang lain. Text view single line deprecated diganti jadi apa nih? Udah usang, jadi codingannya harus diganti. Nah ini. Min line, max line. Ellipse size-nya n. Coba. Oke. Masih ya. Coba pakai single line. Tapi ini deprecated harus diganti nih. Enggak juga. Nah, ini yang benar single line. Tadi dia deprecated, sekarang enggak. Ya udahlah, abaikan aja. Oke, klik. Nah, seperti ini. Jadi tinggal panggil telepon gitu ya. Baik, sepertinya cukup segitu aja dulu untuk tutorialnya, untuk implementasi dengan intent eksplisit, implisit, serta penggunaan interaksi antara satu activity dengan activity lainnya, pengiriman datanya juga. Terima kasih sudah memperhatikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.